اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد إخواني وأخواتي في الدين عزكم الله ويسلمنا dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya bisa berada di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan semua ini sebagai jalan kita untuk mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillah, azakumullah, kita lanjutkan kajian kita masuk pada bab 131. Judul bab ini Kitab Salam. Ini perkara-perkara yang atau kitab tentang yang menjelaskan tentang masalah salam. Kitab salam ini nanti terbagi dari beberapa bab lagi. Bab yang pertama adalah Babu Fadlis Salami wal Amri bi-ifsya'ihi. Bab tentang keutamaan salam dan perintah untuk menyebarkan salam. Ini yang diberikan judul oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Bab tentang keutamaan salam dan juga tentang perintah untuk menyebarkan salam bagi kita. Apa makna salam? Ketika kita mengucapkan salam, assalamualaikum, ini adalah yang dimaksud. Ketika kita mengucapkan salam, salam ini mengucapkan sesuatu, sebagian kita masih tidak menghayati apa yang kita ucapkan. Assalamualaikum, kadang-kadang ada yang suaranya kan, Assalamualaikum, Assalamualaikum, ya, Assalamualaikum, ya, senam, ya. Pernah dengar juga kan di video-video itu kadang-kadang menyebutkan Allah Rasulullah SAW sol selam, sol itu bawahnya sepatu, selam itu masuk ke dalam air. Nama Nabi harusnya diucapkan yang betul, sallallahu alaihi wasallam, jangan sol selam, jangan assalamualaikum, jangan, ya. Ini tidak betul yang seperti itu, karena sebetulnya semua yang kita ucapkan itu adalah doa. Ketika berkaitan dengan Nabi, maka itu memintakan salawat kepada Rasulullah SAW sebagai perintah Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Kalau masalah assalamualaikum adalah doa kita kepada sesama muslim, doa agar engkau seolah-olah kita mengatakan kepada saudara kita yang kita ucapi salam, assalamualaikum, seolah-olah kita mengatakan semoga Allah melindungi dirimu, menyelamatkan dirimu dari berbagai macam keburukan, dari macam sakit, dari berbagai macam gangguan, dari berbagai macam urusan fitnah, dari berbagai macam yang buruk, seolah-olah kita mengucapkan kepada saudara kita itu seperti itu. Nah, ini makna daripada salam tersebut. Dan salam ini adalah sesuatu yang sangat dicintai oleh para sahabat Nabi SAW, karena dia merupakan salah satu syiar daripada syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang senang menyebarkan salam, Allah mengatakan wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Orang yang mengagungkan, yang senang dengan syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya salam, fa innaha min taqwal qulub. Itu termasuk tanda dan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di dada orang itu, di hati orang tersebut ada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia senang untuk menyiarkan syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Sahabat dulu begitu senangnya dengan yang namanya salam. Itu kalau sholat yang at-tahiyatnya mereka itu di awal-awal disebutkan dalam riwayat mereka itu mengucapkan assalamu ala Allah, assalamu ala ibadih, kan? Sahabat Nabi SAW mengatakan assalamu ala Allah min ibadihi, assalamu ala Jibril, assalamu ala fulan wa fulan. Jadi mereka menyebutkan salam ini begitu senangnya mereka dengan salam. Dia mengatakan sampai sahabat itu kalau tahiyat assalamu ala Allah, assalamu ala Allah min ibadihi, assalamu ala Jibril, assalamu ala fulan bin fulan, misalnya ala siapa Agus, misalnya assalamu ala ini, assalamu ala siapa, ala Pak Alfian, ala Pak Haidun, ala Pak siapa, disebutkan semuanya itu dulu sahabat Nabi SAW. Lalu kemudian Nabi SAW lalu kemudian kata Nabi kalau tahiyat jangan kayak itu, jangan Nabi SAW, ya. Kata Nabi an yaqulu assalamu ala Allah, assalamu ala ibadih. Jangan kalian mengatakan assalamu ala Allah, semoga keselamatan atas Allah, kata
Lalu kata Nabi SAW, jangan mengatakan seperti itu. Faqala innallaha huwas-salam. Karena Allah itu as-salam. Allah itu yang ngasih keselamatan. Dia yang memberikan keselamatan kepada semua makhluknya. Jangan engkau mintakan salam kepada Allah. Misalnya kita mengatakan assalamualaikum ya Allah. Bukan seperti itu. Seperti cerdasnya Ibunda Khadijah radhiyallahu anha ketika datang Jibril kepada Nabi dan mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kirim salam kepada Khadijah radhiyallahu anha. Apa kata Khadijah? Dia tidak mengatakan ya salam balik kepada Allah, tidak, tapi dia salamnya kepada Jibril alaihissalam. Kenapa? Karena Allah itu salam. Makanya kalau habis salam biasanya baca apa? Assalamualaikum, assalamualaikum. Ya, Allahumma antas salam wa minkas salam. Ya. Kan seperti itu. Engkau adalah salam dan salam atau keselamatan itu datang dari engkau. Jadi nggak perlu Allah Subhanahu wa taala dikasih selamat, nggak perlu, atau didoakan dengan selamat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi katakan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, assalamu alaina wa ala ibadillahi shalihin fa innakum, kata Nabi, katakan assalamu alaina, keselamatan atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang saleh. Fa innakum idza qultum dzalik, kalau kalian mengatakan assalamu alaina wa ala ibadillahi shalihin, kata Nabi, salamtum ala kulli abdin salihin fis samai wal ard. Kalau kamu mengucapkan itu, kamu telah memintakan atau mendoakan dengan keselamatan seluruh hamba Allah yang saleh, baik yang berada di langit maupun yang berada di bumi. Jadi kalimatnya sedikit tapi itu maknanya luar biasa luas. Assalamu alaina wa ala ibadillahi shalihin. Itu semua makhluk yang ada di langit yang soleh-soleh, makhluk yang ada di bumi yang soleh-soleh, kita mendoakan mereka. Lalu kata Syekh Muhammad bin Saleh, apakah kalian pernah merasakan istihdar, menghadirkan perkataan kalian itu dalam hati kalian ketika kalian mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahi shalihin? Tahukah kalian, kata Syekh Muhammad bin Saleh, bahwasanya kalian kalau mengucapkan itu berarti kalian itu mendoakan Jibril, kalian mendoakan Mikail, kalian mendoakan penjaga neraka, mendoakan penjaga surga, mendoakan semua nabi-nabi yang ada diutus oleh Allah, mendoakan semua sahabat Nabi, orang-orang soleh dari kalangan tabi'in dan semuanya orang-orang soleh, sampai mungkin orang-orang tua kita yang soleh, kita mendoakan semuanya. Pernahkah, kata Syekh Muhammad, kalian menghadirkan dalam hati kalian dengan ucapan assalamu alaikum wa ala ibadillahi shalihin, sesungguhnya berapa banyak makhluk yang kalian doakan dengan sebab satu kalimat ini tadi. Nah ini kata Syekh Muhammad yang jarang bagi kita menghadirkan di dalam hati kita perkataan yang seperti ini, sedangkan dia adalah doa. Nah kita itu kekurangannya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita berdoa itu sepertinya doa itu kayak apa namanya ya, kayak bacaan biasa ya, tidak ada model menghayati, tidak ada, jarang. Beda kalau kita ini misalnya ada berisi duit terus berdoa, oh berikan aku itu, menghayati, masya Allah ya kan, menghayati, minta rezeki tadi, menghayati hendak bayar hutang ya. Oh mudah-mudahan THR tahun ini terdapat biasanya misalnya ya kan, doanya khusyuk benar-benar, padahal yang tadi itu juga doa. Tahukah kita ketika kita mendoakan assalamualaikum wa ala ibadillahi shalihin, kita mendoakan orang-orang soleh, orang-orang yang lain ya kan, sedangkan dalam hadis Nabi SAW dikatakan orang yang mendoakan saudaranya bidhahril ghaib ya kan, tanpa sepengetahuan mereka, orang yang didoakannya gak ada, akan ada satu malaikat muwakkal, malaikat yang diberi perwakilan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan amin, semoga doamu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaka bimithil, dan engkau juga semoga mendapatkan yang seperti itu. Doanya kita didoakan oleh malaikat, diaminkan malaikat, lalu kita pun didoakan oleh para malaikat tersebut. Kapan itu? Jangan saat kita memang mendoakan orang tanpa sepengetahuannya. Makanya jarang kita ketika mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini, terutama di dalam sholat, kurang, kata Syekh Muhammad, kita ini kurang untuk menghadirkan apa yang kita ucapkan. Padahal kalau kita bisa menghadirkan apa-apa
yang kita ucapkan, insya Allah sholatnya itu lebih khusyuk, ya kan? Sholatnya lebih khusyuk. Tapi kebanyakan dari manusia ketika baca-baca seperti ini ada dibaca biasa, ya kayak bacaan ritual biasa. Nah ini yang dikritik oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Nah, wajib kata beliau, in kunna la nastahdiru فيجب أن نستحضر ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنكم إذا قلتم ذلك سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. Kalau kalian wajib untuk mendatangkan yang seperti itu, wajib kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kalian untuk menjadi orang yang bisa mendatangkan di dalam hati kalian untuk doa-doa kalian seperti itu. Ada serius istilahnya ketika kita mengucapkan salam kepada Allah Subhanahu wa taala yang saleh. Dan salam adalah salah satu keutamaan daripada salam, juga disebutkan salam itu akan mendekatkan dan merekatkan hati sesama muslim. Kadang orang yang merangkul sebagai salam jadi baik, ya kan? Orang yang niat kada baik, orang kita diucapi salam jadinya kadang jadi berbuat tidak baik. Artinya dengan salam ini sebagai perekat, sebagai peluluh hati orang, mau sekeras apapun ketika dia diberikan salam, insya Allah hatinya akan mulai dulu. Makanya Nabi mengatakan berkaitan dengan salam ini, wallahi la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Demi Allah kata Nabi, wallahi kalian tidak akan masuk ke dalam surga sampai kalian itu beriman, kata Nabi. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan tidaklah kalian itu beriman kecuali kalian itu saling menyayangi antara yang satu dengan yang lain, kata Nabi SAW. Artinya saling cinta dengan saudara sesama Islamnya, sesama imannya. Afala ukhbirukum bi syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu, aku tunjukkan satu resep, kata Nabi. Kalau kalian lakukan resep ini, kalian akan saling mencintai antara yang satu dengan yang lain. Maksudnya apa? Jadi saling mencintai dengan yang lain, lalu kemudian itu akan jadi sebab seseorang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi mengatakan, kalau kalian saling mencintai, maka kalian adalah orang yang beriman. Dengan iman kalian akan masuk ke dalam surga. Apa itu? Nabi kemudian mengatakan, afshus salam wa bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Ini keutamaan daripada salam yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan salam juga dikatakan oleh para ulama bahwasanya salam itu min sunanir rusuli wal malaikati aidha. Salam itu salah satu sunnah yang dibawa oleh semua nabi-nabi. Bahkan salam itu adalah sunnah yang biasa dilakukan oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita masuk rumah ketemu orang kayak Ustaz tadi ketemu saya, assalamualaikum Ustaz, itu sunnahnya malaikat dan rasul-rasul sebelum kita. Orang-orang soleh itu yang melakukan itu. Disebutkan dalam riwayat ketika para malaikat itu datang ke rumahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam wassalam, mereka masuk. Malaikat ini yang diutus untuk menghancurkan kaumnya Nuh, mampir dulu ke rumahnya Nabi Ibrahim. Sampai di situ mereka dikatakan oleh Allah, iddakhalu alaihi faqalu salama. Ketika mereka masuk ke rumah Nabi Ibrahim, para malaikat itu mengatakan salama, assalamualaikum kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu kemudian dijawab oleh Nabi Ibrahim, qala salamun, ya kan? Dijawab juga oleh Nabi Ibrahim. Yang namanya salam bukan cuma syariatnya Nabi Muhammad SAW saja, tidak. Dari dulu bahkan para malaikat Allah Subhanahu wa taala, bahkan nanti ketika orang-orang itu akan masuk ke dalam surga, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum. Kata para malaikat, ketika orang-orang ini masuk ke dalam surga, rombongan masuk ke dalam surga, orang-orang yang beriman, kalau dibukakan pintu surga oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu malaikat-malaikat mengatakan salamun alaikum, keselamatan atas kalian. Dalam surat Al-Ra'd, ketika orang-orang itu sudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, yang dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bersama keluarganya, semua
Muhammad SAW, ya. Selamatkan atas kalian, assalamualaikum. Itu perkataannya para malaikat. Artinya disebutkan bahwasanya kalimat salam bukan hanya perkataan dari sunnah Nabi Muhammad SAW, tidak. Bahkan para malaikat sampai nanti di akhirat kelak mereka tetap akan mengucapkan salam kepada orang-orang yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini muqaddimah dari bab fadlus salam wal amru bi ifsha'ihi wal amri bi ifsha'ihi. Lalu kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah taala memasukkan beberapa ayat. Ayat ini diantaranya adalah ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian masuk ke rumah orang ghairu buyutikum, rumahnya orang lain, hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha, sampai kalian itu minta izin dan mengucapkan salam kepada penghuninya. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya salam itu bukan izin. Jadi Allah mengatakan kamu minta izin terus ucapkan salam. Kalau kita kan langsung assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam, berarti artinya masuk. Boleh masuk. Nah, ya kan? Padahal kalau menurut ayat tidak. Ya kan? Hatta tasta'nisu wa tusallimu, sampai kalian minta izin dan kalian ucapkan salam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya masuk rumah orang itu bukan cuma assalamualaikum. Assalamualaikum itu perintah untuk saling mendoakan antara yang satu dengan yang lain. Masuk ke rumahnya orang beda lagi urusannya, ada adabnya lagi. Apa adabnya? Minta izin. Nah, ini yang disebutkan di dalam ayat ini. Artinya masuk rumahnya orang itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta izin. Gak boleh kita masuk rumahnya orang sekehendaknya, gak boleh. Suatu hari di zaman Nabi Muhammad SAW ada orang yang namanya Aqrab bin Habis At-Tamimi. Ya, Aqrab bin Habis ini masuk ke rumahnya Nabi SAW langsung nyelonong. Setelah nyelonong dia masuk ke dalam rumahnya Nabi SAW, lalu dikatakan Nabi, kamu kok masuk rumahnya kok nyelonong kayak ini? Lalu Aqrab bin Habis mengatakan, radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, saya ini kalau sudah kenal dengan orang-orang Ansor, saya masuk rumahnya biasa. Jadi kalau pakai yang minta izinan, sudah kenal, sudah akrab. Kian kamu turun, saya ini sudah akrab dengan antum. Jadi langsung apa namanya? Yang kalau jadi orang Jawa udah kudus ya, masuk keluar masuk sekehendaknya. Saya nyelonong saja dia masuk ke dalam rumah Nabi Muhammad SAW. Saya seperti itu wahai Nabi. Lalu Nabi SAW menunjuk ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Terus ini kayak apa? Maksud Nabi, kalau kamu nyelonong ke rumahnya orang, terus ada istriku di dalam rumah ini kayak apa? Mungkin dia tidak menutup auratnya, mungkin, dan banyak lagi kemungkinan ya yang akan terjadi ketika nyelonong ke rumah orang. Kadang-kadang orang itu belum siap, ada sesuatu yang perlu ditutupi oleh orang itu jadi terlihat. Gara-gara apa? Gara-gara kita cuma mengandalkan assalamualaikum, nggak minta izin untuk masuk. Nah, itu dilarang oleh Nabi SAW. Setelah orang itu keluar, ibunda Aisyah bertanya, siapa tadi itu wahai Nabi? Apa jawab Nabi SAW? Itu orang bodoh yang jadi pemimpin kaumnya. Jadi Aqrab bin Habis tadi dikatakan Ahmad itu orang bodoh, tapi dia dituakan oleh kaumnya. Nah, maka ini jadi paham, kalau ada orang masuk ke rumahnya orang tanpa izin, cuma mengandalkan salam, langsung nyelonong saja, ngarannya orang itu jadian. Jadi orang bodoh, kata Nabi, ini orang bodoh. Ahmad ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini satu adab yang mengingatkan kepada kita, maksudnya masuk ke rumahnya orang itu bukan cuma salam, tapi juga dengan izin. Artinya assalamualaikum, waalaikumsalam, langsung kita masuk, tidak. Tunggu sampai orangnya mempersilahkan kita untuk masuk. Beda ceritanya kata Syekh Muhammad, kalau kita ini memang ditunggu. Kita ditunggu, ya sudah datang karena memang sudah diizinkan untuk masuk, karena ada ritual untuk menunggu orang tersebut. Ini ayat yang pertama yang disebutkan oleh
Al-Imam An-Nawawi. Ayat yang kedua, beliau mengatakan, "Fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min Allah min 'indillahi mubarakatan thayyibah." Jika kalian masuk ke rumah, maka fasallimu ala anfusikum. Berikan salam kepada diri-diri kalian, ya kan, dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk penghormatan yang penuh dengan keberkatan dan kebaikan. Dalam ayat ini ada yang unik, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah. Allah mengatakan, salamlah kepada diri-diri kalian. Fasallimu ala anfusikum. Ucapkan salam atau doakan, mintakan keselamatan untuk diri-diri kalian. Padahal yang dimaksud di sini adalah kalau kalian masuk ke rumah, ya, maka ucapkan salam untuk penghuninya, maksudnya ala man fiha, kepada orang yang di dalam rumah. Tapi ayat mengatakan ala anfusikum, diri-diri kalian sendiri yang kalian ucapkan salam. Kenapa? Lalu para ulama menjelaskan bahwasanya kenapa ini dikatakan ala anfusikum, karena sesungguhnya seorang mukmin, ini menunjukkan seorang mukmin itu dengan mukmin yang lain itu, kata Nabi SAW, kalbunyan yasuddu ba'duhum ba'dha. Mereka itu seperti bangunan yang saling menguatkan antara yang satu dengan yang lain. Dia ucapkan salam dari Allah kepada dirinya, sama dia mengucapkan salam kepada yang lain. Makanya Nabi memberikan permisalan, mukmin itu seperti bangunan yang saling menopang. Kalau satu sakit, ya kan, atau disebut seperti badan, satu saja yang sakit, semua akan merasakan sakit. Sebagai buktinya, yang kalau pada percaya satu yang sakit, yang lain akan merasakan sakit. Kalau sekarang saya ambil tang, terus jempol pian ulun tang misalnya, yang berujian yang mana? Hah? Mulutnya yang teriak aduh, ya, tangannya menyuruh, kakinya menarik. Ya ini kata Nabi SAW. Ini kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, kalian ucapkan salam kepada diri kalian, itu maknanya ucapkan salam kepada saudara kalian, karena kalian dengan saudara kalian itu satu badan, satu jiwa, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jadi sunnah, sehingga orang itu jadi merasa memiliki antara yang satu dengan yang lain. Yang berikutnya lagi ayat yang disebutkan oleh Imam Nawawi, idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Ini perintah untuk menjawab salam. Kalau kita dikasih salam oleh orang lain, maka jawabnya seperti yang dia ucapkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu diucapkan, orang mengucapkan salam kepada kalian, fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Atau jawab dengan yang paling baik. Apa jawaban yang paling baik? Jawaban yang paling baik itu yang komplit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun orang itu mengucapkan assalamualaikum, perintahnya, wajib hukumnya, kata para ulama, menjawab salam itu sesuai dengan minimal, ya, minimal sesuai dengan apa yang diucapkan. Kalau orang itu mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus kita menjawab waalaikumsalam, keliru kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Kalian kalau mau jawab yang paling baik, atau kalau tidak menjawab dengan yang lebih baik daripada yang dia ucapkan, jawab dengan yang semisal. Kalau assalamualaikum warahmatullahi, ya jawablah waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau pakai wabarakatuh, ya tambahi wabarakatuh. Jangan orang salamnya lengkap dijawab dengan waalaikumsalam, salah, keliru kita. Tapi kalau orang itu mengucapkan salam dengan singkat assalamualaikum, lalu kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini yang menurut Allah Subhanahu wa taala, fahayyu bi ahsani minha, ya, bi ahsani minha. Jawablah dengan yang lebih baik, maka kita akan mendapatkan kebaikan yang lebih. Nah ini beberapa ayat yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala berkaitan dengan salam. Yang terakhir berkaitan dengan keutamaan salam, bahwasanya dalam satu hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil Islam khair. Wahai Nabi, ada orang bertanya, wahai Nabi, Islam yang mana yang baik itu? Lalu kata Nabi, qala tut'imut ta'am, ya kan, orang yang suka memberi makan. Ini bulan puasa,
kesempatan untuk beri makan banyak, ya Pak. Entah kasih makan kepada siapa, kita bagi-bagi makanan. Wa taqra'us salama 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Yang penting kalian menunjukkan Islam yang baik itu ngasih salam kepada orang yang kalian kenal ataupun yang gak kalian kenal. Yang kita kenal sesama kawan, ya assalamualaikum. Yang gak kita kenal tapi tampak pada dirinya itu ciri-ciri keislaman, maka ucapkan assalamualaikum kepada mereka. Ini Islam yang baik, kata Nabi. Apakah wajib? Hukumnya tidak, hukumnya sunnah. Tapi untuk menunjukkan baiknya Islam seseorang, dia ucapkan salam kepada siapapun yang ada tanda-tanda keislaman meskipun dia tidak mengenalnya. Artinya assalamualaikum itu jadi salam yang diucapkan oleh seorang mukmin. Jadi membuka kata-kata, membuka pertemuan antara muslim yang satu dengan muslim yang lain. Ini kata Nabi SAW. Yang gak kenal pun kita akan ucapkan salam selama tampak yang namanya ciri-ciri keislaman. Jangan jadi orang sekarang ini ada yang model-model ngasih salam aja beratnya luar biasa. Mas pada muha-muha mujrim gitu kita ya, muha-muha banyak melenceng naik. Ini salah. Karena para ulama mengatakan urusan salam itu cuma dibagi tiga. Yang pertama kata ulama, siapa orang yang dikasih salam itu? Yang pertama adalah orang fasik, yang mu'lin bi fisqihi, fahada sa'ana fi hajrin masrah. Orang fasik ini pun yang kelihatan fasiknya itu disuruh ngasih salam, kecuali kalau kita menghajar memboikot. Kalau kita boikot nggak usah dikasih salam. Tapi selama dia itu kelihatan orang Islam, meskipun dia fasik, tetap kita kasih salam. Ya kan? Yang kedua orang kafir ini nggak boleh dikasih salam. Tapi kalau mereka yang mengucapkan salam, ada aturan-aturan untuk menjawab salamnya orang kafir. Yang ketiga, insanun muslimun la ta'lamu alaihi fisqan fasallim alaihi. Orang yang kamu tidak kenal, orang ini orang baik, orang tidak baik, atau orang secara umum, maka ucapkan salam kepada mereka. Ini perintah yang disebutkan oleh para ulama. Sekarang ada orang yang sama-sama satu masjid, ya sama-sama tahu bahwasanya ini orang-orang Islam, sama-sama tahu ini ahli masjid, tidak mau ngasih salam. Sedangkan perintah Nabi, fasik tahu nggak orang fasik? Mu'lin bi fisqih, orang ini menunjukkan kefasikannya, mabuk di depan umum dia, ya kan? Dia minum khamr di depan umum, dia mencuri di depan umum, dia melakukan dosa itu di depan umum tanpa ada takut dia. Ketahuan kalau orang ini fasik, dia berzina, dia pun tunjukkan bahwasanya dia melakukan berzina. Fasik orang ini. Apa kata para ulama? Kasih salam orang yang seperti itu selama mereka itu menunjukkan ciri-ciri keislaman. Sekarang yang ada ciri keislamannya tidak minum khamr, dia masuk ke masjid nenteng sejadah, bukan mencekek botol, tidak, memegang sejadah dia bawa ke masjid. Itu susah untuk kasih salam kepada mereka, gara-gara satu dan lain hal yang tidak termasuk di dalam hal yang boleh untuk menjadikan seseorang itu tidak diberi salam. Nah ini kira-kira beberapa perkara berkaitan dengan salam yang disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab beliau. Kira-kira ini yang bisa saya sampaikan. Subuh 25 menit, 30 menit tadi jawab, nambah 5 menit bonus. Mudah-mudahan bermanfaat. أقول قولي هذا والحق عند الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.